adalah korelasi. Kita masuk ke di korelasi. Mungkin Bapak Ibu banyak yang menggunakan juga, tapi saya sedikit menyampaikan ulang ya, bahwa di sini korelasi sederhana itu adalah antara hubungan antara kinerja X dengan Y ya, dua variabel, satu variabel independen, satu variabel dependen. Nah, ini saya ambil datanya. Sama Bapak Ibu masukkan input data. Di sini ada name X, Y, labelnya apa. Kemudian input data di sini ya, di copy saja. Kemudian yang paling utama yaitu adalah analyze, correlate, bivariate. Jadi nanti kita akan bermain di bivariate sama parsial. Bivariate ya. Kemudian dari sini diklik pindahkan ke sini semua ya. Dan ini bisa digunakan juga untuk analisis butir ya. Apakah validitas ya, kita menggunakan person. Kemudian kita menggunakan person. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita oke, oh ternyata muncul nilainya seperti ini. Nah, pemaknaannya bagaimana? Korelasi antara kinerja pegawai dengan prestasi kerja adalah 0,737 bintang 1. Nah, ada bintangnya ya. Jadi bintang 1 berarti dia sangat kuat pada taraf signifikansi 0,05. Tapi kalau bintang 2 berarti sangat kuat sekali pada kesalahan 0,01. Kebetulan ini bintang 1 semua ya. Nah, ini adalah 0,737. Lalu saya lanjutkan. Benar. Oh ya, saya coba dulu. Mungkin yang bivariate sudah itu ya, nggak asing ya. Mungkin saya lompati dulu, langsung ke yang ganda ya, beberapa variabel. Nah, kalau ganda ya, berarti ada variabel independennya 2, variabel dependennya 1. Nah, di sini kita tadi sama kok. Kalau kita bivariate pun tadi saya ngambil sampelnya, ngambil contohnya ya kinerja pegawai, dengan soal ini sama. Jadi biar sekalian aja. Nah, lalu biasa kita ke view, data view, kemudian kita isi ya variabelnya apa, X1, X2, kemudian ini apa, labelnya apa, kemudian ini scale semua. Nah, setelah itu input data ya, di sini dimasukkan, di copy saja data Anda yang ada di Excel, di paste. Kemudian tadi sama ya, tadi correlate, bivariate. Setelah kita bivariate, muncul ini ada yang bintang 2 ya, ada yang bintang 2 dan ada yang bintang 1. Yang bintang 2 saya bunderi ya. Artinya apa? Dia sangat kuat korelasinya pada taraf signifikan, taraf kesalahan 0,01. Jadi, dan kita lihat dia itu sebenarnya signifikan tidak sih? Ya lihat di sini ya nilai signya. Nah, kalau nilai signya kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Ternyata signifikan semua ya, Bapak Ibu. Dan ada yang kuat di 0,01 dan kuat di 0,05. Nah, bagaimana kalau misalkan ini dulu aja yang bivariate ya. Saya coba dulu yang bivariate. Nah, ini sama Excel ini. Korelasi regresi. Oke. Saya hilangkan dulu ini.
Saya hapus dulu, saya clear. Kemudian kita buat ini X1, ini X2, ini Y, ya. Sini apa? Kepemimpinan. Kinerja pegawai. Di sini ada prestasi kerja. Ini kita buat ini 0 aja. Oke. Datanya skill 0 aja. Kemudian ke data view, nah, kita kopikan aja. Kopikan. Ini ada titik-titiknya karena bekasnya tadi ya, kita hilangkan aja. Nanti takutnya ikut kehitung. Lalu analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita pilih semua itu masukkan ke variabel. Kita bivariate ya, korelasi antar variabel. Kita lihat opsinya, mau ditambahi standard deviation silakan. Sudah oke. Kemudian person ya, oke. Nah, sama hasilnya tadi ya. Jadi yang bintang 1 artinya signifikan pada 0,05, bintang 2 signifikan pada 0,01. Untuk nilai semua signifikannya dilihat dengan sig to tail-nya, bahwa semuanya kita lihat tidak ada nilai yang di atas 0,05. Artinya semua hubungan antar variabel itu signifikan. Dan kita lihat juga N-nya itu sama N 10, 10, 10. Nah, berikutnya kita masuk ke bagaimana kita melakukan analisis korelasi parsial ya. Parsial itu bagaimana? Misalkan ada variabel yang dikontrol agar misalkan variabel tadi apa itu? Variabel misalkan kinerja pegawai ya. Kinerja pegawai itu kita kontrol. Misalkan tanpa kinerja dengan kinerja itu sebenarnya kepemimpinan itu mempengaruhi apa tadi? Prestasi kerja enggak? Kalau kinerja itu kita tidak perhatikan. Nah, masuk ke biasa analyze, kemudian correlate, parsial ya. Nah, nanti parsial. Di sini variabelnya apa? Variabel yang akan kita teliti adalah hubungan antara kepemimpinan dan prestasi kerja dengan moderasi adalah kinerja pegawai. Jadi kita kontrol apakah kinerja pegawai ini berefek positif atau malah berefek negatif jika kita masukkan terhadap prestasi kerja. Di variabelnya ini X1 dan Y, kontrolnya adalah X2. Kemudian oke, ya muncul. Kita menggunakan to tail ya. Nah, kita menggunakan to tail, ini to tail. Oke. Nah, kita baca di sini. Di sini adalah non ya. Artinya apa? Ini apabila korelasi ini tidak tanpa kinerja. Tanpa kinerja. Tanpa kinerja. Jika kita lihat korelasinya antara kepemimpinan dengan prestasi kerja 0,912. Oh, sangat kuat sekali ya. Dengan nilai signifikansi 0,0. Kita nggak usah memperhatikan ini karena ini tanpa ya. Nah, berarti masih tinggi sekali ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita juga mau menambah, misalkan bagaimana kalau kita tambahkan dengan variabel kinerja pegawai. Kita tambahkan gitu coba. Maka kepemimpinan itu akan memberikan pengaruh korelasi terhadap prestasi kerja itu 0,801 dengan nilai signifikansi 0,09. Berarti ada penurunan ya, tapi tidak masalah. Kok malah dikasih malah turun. Tapi ini masih kategori yang sangat kuat, jadi tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan variabel tersebut sebagai pendalaman dari penelitian. Tapi kalau misalkan jatuhnya malah minus atau 0,3 ke bawah, wah mending berarti
tidak cocok untuk moderasi atau memberikan kesimpulan bahwa dengan variabel tersebut ternyata malah menurunkan nilai korelasi. Saya demonstrasikan. Nah, saya demonstrasikan. Di analyze, correlate, kemudian parsial. Nah, kita lihat di sini kepemimpinan ke variabel ini, kinerja pegawai ke kontrol, prestasi kerja, variabel. Ini ada enggak? Lalu detail, lalu oke. Jadi kepemimpinan dan prestasi kerja, kinerja pegawai X2. Oke. Nah, tadi sudah terlihat ya. Mana nih? Kok nggak muncul? Masih running ya? Oh, udah. Dan kok ini kok nggak muncul? Yang nonnya nggak muncul ya? Nah, nah, ini ada list wise, par wise itu maksudnya apa? List wise itu misalkan kita akan tidak mempedulikan apa ada data yang loncat-loncat ya. Nah, misalkan ada 1, 2, 3 kan urut ya, tapi ada datanya 3, 5, 7 supaya nanti ini benar nggak ya. Nah, ini berarti ada yang tadi saya keliru. Jadi masuknya ke variat partial optionnya, terus zero order correlation-nya untuk membandingkan sebenarnya ada perbedaan enggak ya. Zero order correlation ini kita centang nanti munculnya seperti ini. Nah, kita akan melihat perbandingan korelasinya, ada perbedaan enggak sih dengan dikontrol sama tanpa dikontrol.